X-nya tambah dengan 1, maka setiap X kita ganti dengan angka 1. Maka sisanya pasti FA. Kalau udah kayak gitu kita bisa cari sisanya. Bersama Kak Kris, belajar matematika pasti mudah dan menyenangkan. Yo, jumpa lagi sama Kak Kris. Sekarang kita akan belajar mengenai suku banyak, polinomial. Poli artinya banyak, nomial kurang lebih adalah pangkatnya. Berarti polinomial pangkatnya banyak. Oke, di bab polinomial ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah nilai dan pembagian. Yang kedua, teorema sisa. Yang ketiga, teorema faktor. Mari kita pelajari satu persatu. Sekarang mengenai nilai dan pembagian. Nilai dan pembagian berarti ada nilai, ada pembagian. Kita pelajari dulu, apa itu nilai? Coba kita lihat. Nilai, enaknya ini pakai soal. Enaknya kita pakai contoh soal. Gimana katanya? Oke, contoh 1. Tentukan nilai fx untuk x sama dengan 3. Udah ini gampang aja. Katanya fx-nya begini. Kalau x-nya 3, berarti kita akan mencari f3. Maka x-nya kita ganti aja dengan angka 3. Ayo kita hitung. Berarti sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 dikurang 6. Mari kita hitung. 9 ditambah 3 dikurang 6. Coba dihitung berapa? 12 kurang 6. 6. Bagus. Gampang ya? Supaya lebih mantap, kita coba ke contoh yang kedua. Kita lihat, tentukan nilai fx untuk x sama dengan 1. Persis seperti yang tadi. Kita cari. Maka yang ditanya adalah nilai dari f1. Setiap x kita ganti dengan nilai 1. Oke, kita lihat. 1 dipangkatkan 3 min 5 dikali 1 dipangkatkan 2 ditambah 1 dikurang 6. Oke, sekarang kita hitung satu-satu. 1 dikurang 5, bagus. Ditambah 1 dikurang 6. Ayo hitung berapa? Iya, min 9. Bagus sekali. Aman sampai sini adik-adik? Itulah untuk nilai. Maka kalian sudah mengerti nilai. Tinggal kita coba belajar pembagian. Ya. Tadi kita udah bahas mengenai nilai. Sekarang kita bahas mengenai pembagian. Nah, pembagian itu ada 2, Dek. Ada 2 metode. Metode pertama adalah bersusun ke bawah. Yang kedua metode Horner. Kita akan bahas mengenai yang bersusun ke bawah dulu. Oke, enaknya pakai contoh soal. Kakak akan tunjukkan bagaimana cara membagi ke bawah. Contoh pertama. Oke, tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian ini. Berarti setelah kita membagi, nanti kita akan menemukan hasil baginya dan kita akan menemukan sisanya. Bagaimana cara membaginya? Itu sama persis dengan kita membagi waktu di SD. Kakak contohkan ya. Nah, contohkan. Ini katanya x kuadrat plus x min 6 kita akan bagi dengan x min 3. Oke, yang perlu kalian perhatikan hanya pangkat tertinggi saja. Pangkat tertinggi, ya yang ini kita bagi dengan yang ini. X kuadrat dibagi dengan X. Jadi hasilnya X ya, taruh di sini. Nah, langkah selanjutnya coba kita kali. Sama seperti waktu di SD. Kita kali ya, X dikali X itu adalah X kuadrat. X dikali min 3 itu adalah minus 3x. Oke, step selanjutnya dikurang. Persis seperti kita membagi waktu SD. Oke, pada saat dikurang, x kuadrat dikurang x kuadrat. Habis, mati. X dikurang min 3x. Jadi plus ya. Oke, maka jadi ini 4x. Yang ini tinggal diturunin aja, minus 6. Oke, sekarang kita ulang langkahnya tadi. Gimana? Pangkat tertinggi saja. 4x dibagi x.
Ya, 4. Berarti di sini plus 4. Lanjut, kita kali. 4 dikali X itu adalah 4X. 4 dikali min 3, min 12. Oke, langkah yang terakhir dikurang 4X dikurang 4X, habis berarti dia. Min 6 dikurang min 12, jadi plus. Ya, 6. Bagus. Sehingga kita dapatkan yang ditanya adalah hasil bagi dan sisanya. Maka hasil bagi dari ini dibagi ini adalah hasil yang mana? Yang atas. X plus 4. Oke. Sisanya mana? Sisanya yang ini. 6. Paham ya, Dek? Apa, Dek? Supaya lebih mantap lagi, kita akan coba ke contoh soal yang kedua. Coba kita lihat contoh soal yang selanjutnya. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian ini. Kakak tulis ulang. Apa katanya? X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kita akan bagi dengan X min 1. Oke. Sekali lagi, yang diperhatikan hanya pangkat tertingginya saja. Oke. X pangkat 3 dibagi dengan X. Ya, X kuadrat. Bagus. Lanjut, kita kali ya. X kuadrat kali X. X pangkat 3. X kuadrat kali min 1. Min X. Bagus. Langkah selanjutnya min X kuadrat. Ya. Langkah selanjutnya kita kurang. Ayo kita kurang. Ini dikurang, mati. Minus 5X kuadrat dikurang minus X kuadrat, jadi plus. Maka hasilnya min 4X kuadrat. Bagus. Oke, yang ini tinggal diturunin aja. Sama seperti waktu kita membagi di SD. Sekarang kita bagi lagi ke sini. Ingat, pangkat tertingginya saja. Min 4X kuadrat dibagi dengan X. X-nya coret 1 ya, jadi min 4X. Oke, sekarang kita kali. Jadi min 4X kuadrat jadi plus 4X. Oke. Kurang. Ini habis. X dikurang 4X. Minus 3X, bagus. Minus 3X. Aduh, gampang banget ini. Lanjut, ini tinggal diturunin. Jadi minus 6. Langkah terakhir, kita bagi ya. Min 3X dibagi X. Min 3, bagus. Oke, sekarang kita kali. Min 3X plus 3. Step terakhir, tinggal dikurang. Min 3X dikurang min 3X. Ini ketemu min jadi plus. Maka ini habis. Min 6 dikurang 3. Min 9. Bagus. Sehingga kita sudah bisa jawab soalnya. Yang ditanya hasil dan sisa. Hasil pembagian dari ini dibagi ini adalah hasilnya ada di atas ya. X kuadrat min 4X min 3. X kuadrat min 4X min 3. Oke. Sisanya yang ini min 9. Dapat sampai sini deh. Kalian bisa ulang. Oke? Untuk bagian pertama pembagian yang bersusun ke bawah, kalian sudah mengerti. Nanti kita lanjutkan untuk metode Horner. Ya, sekarang pembagian dengan metode yang kedua, yaitu metode Horner. Horner ini nama orang yang menemukan metode ini. Kalau tadi pembagian bersusun ke bawah, dia jadi terlihat lebih panjang. Dengan menggunakan metode Horner, itu akan sangat jauh lebih singkat dan lebih mudah kita menjalankannya. Oke, Kak Kris akan jelaskan pelan-pelan satu persatu metode Horner ini. Nanti kalian bisa ulang. Dengan mengulang nanti kalian akan lebih mantap lagi mengertinya. Kita coba ya, dengan contoh yang tadi juga, pembagian yang tadi juga. Oke, tentukan hasil bagi ini dan ini. Ya, kakak tulis dulu. Tulis dulu. Untuk membuat metode Horner, kita harus membuat sebuah kotak seperti ini. Koefisien dari yang akan dibagi itu kita tulis di sini 1,
di sini 1, di sini min 6. Kita tulis 1, 1, min 6. Di bagian bawah dari angka terakhir, itu kita bikin sebuah kotak kecil. Oke. Nah, sebelum kita berjalan, metode Horner ini, dia punya syarat. Syarat dari metode Horner, pembaginya harus 0. Coba kita lihat, pembaginya ini adalah X min 3. Maka, X min 3 harus bernilai 0. Berarti X-nya harus 3 dong. Nah, angka 3 ini kita taruh di sini. Oke, ini adalah prasyaratnya. Oke, sebelum kita berjalan sampai di sini udah paham ya, Dek ya? Sekarang prosesnya. Prosesnya ke bawah itu ditambah. Ke bawah itu kakak tambah. Ke samping sini itu nanti kita kali. Bagaimana jalannya? Oke, kakak contohkan. Pelan-pelan kakak contohkan. 1 ini turunkan saja ke bawah sini 1. Ke samping dikali 1 kali 3. 3. Oke, tulisnya di sini. Betul ya? Lalu ke bawah ditambah 1 tambah 3 menjadi 4. Langkahnya sama kayak tadi. Ke samping dikali 4 ini kita kali lagi dengan 3. 4 kali 3, 12, taruhnya di sini. Oke, mudah kan? Selanjutnya ke bawah ditambah min 6 ditambah 12, 6. Nah, langsung kita dapat. Dapatnya apa? Ini adalah sebagai sisanya dan ini sebagai hasil baginya. Maka hasil baginya tulis ini X pangkat 0, X pangkat 1. Kalau panjang ke sana berarti X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Berarti 1 X pangkat 1 ditambah 4 X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1 ya. Itu. Langsung ketemu. Sisanya yang ini. Aman ya? Aman. Kamu bisa cek tadi yang pekerjaan tadi. Ya, hasilnya sama. Oke, sekarang kita coba ke contoh selanjutnya. Sekarang yang sedikit lebih panjang. Ya, sama dengan contoh soal yang keempat tadi. Tadi kita udah bikin yang bersusun ke bawahnya. Oke? Sama seperti tadi. Kita siapkan dulu kotak. Kita siapkan dulu kotaknya. Koefisien dari fungsi yang akan dibagi kita tulis di sini. 1 min 5, 1 min 6. Akan tulis ya. 1 min 5, 1 min 6. Di bawah dari angka yang terakhir kita bikin sebuah kotak untuk sisa. Oke, kembali syarat Horner, pembaginya harus 0. Apa pembaginya? X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Iya, X-nya 1. Satunya taruh di mana? Taruh di sini. Sama kayak tadi, ke bawah itu kita tambah, ke samping itu nanti kita kali. Ayo kita kerjakan. 1 ini diturunin aja karena ini belum ada angka. Anggap aja 0. 1 tambah 0 berarti 1. Ke samping diapain? Dikali. 1 kali 1, 1. Taruhnya di sini. Ke bawah diapain? Ditambah. Min 5 tambah 1, min 4. Ke samping dikali. Min 4 kali 1, min 4, taruhnya di sini, gitu ya, dia berjalan terus. Lanjut, ke bawah diapain? Ditambah. Ayo kita tambah. Begitu ditambah jadi min 3. Samping dikali, min 3 kali 1, min 3. Ke bawah diapain? Ditambah, jadi min 9. Kelihatan? Ini sisa, ini hasil. Oke, kakak tulis di sini. Hasilnya, hasil baginya adalah X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Berarti X kuadrat min 4X min 3. Min 4X min 3. Gitu ya. Sisanya min 9. Itu. Aman ya?
Aman. Kalau kamu mau mantep banget, kamu ulang sendiri. Kamu ulang sendiri, kamu akan ngerti banget bagaimana bermainnya. Gitu ya. Oke, silahkan diulang sendiri. Nanti kakak ambil kesimpulannya. Ya, oke. Berarti kita sudah bicara mengenai nilai pembagian. Kakak akan tunjukkan nama kalian, kakak review apa itu nilai, apa itu pembagian dengan contoh-contohnya. Tadi kita udah belajar mengenai nilai. Dikasih sebuah fungsi, lalu disuruh cari nilainya pada saat X sama dengan 3. Kita dapat F3 sama dengan 6. Untuk contoh yang kedua, dikasih sebuah fungsi, kita dapat F1 sama dengan min 9. Caranya tinggal dimasukin aja X ya. Oke, bagaimana dengan pembagian? Pembagian tadi ada 2 cara ya. Oke, tapi kesimpulannya coba kita lihat. Contoh 3 itu pada saat ini dibagi dengan ini, hasilnya sisanya. Coba lihat, fungsinya sama loh. Fungsinya sama. Kalian curiga sesuatu kan? Oke, kita lihat yang contoh keempat. Contoh keempat. Fungsinya sama lagi. Kalian curiga sesuatu? Oke, sekarang coba perhatikan. Ternyata nilai sisa dan nilai yang di sana itu sama. Ternyata F1 sama dengan sisanya. Oke, coba kita lihat. Coba kita lihat. Kira-kira apa itu? Ya, mungkin ada yang udah dapat. Maka kesimpulannya adalah pada saat Fx dibagi dengan X min A, maka sisanya itu sama dengan nilainya, yaitu Fa. Gitu ya. Sekarang kita lihat tadi, kita sudah tahu suku banyak itu dibagi menjadi 3 bagian. Nilai dan pembagian, teorema sisa, dan teorema faktor. Kita udah belajar mengenai nilai dan pembagian. Dan yang kamu perlu ingat hanya satu, yaitu pada saat Fx dibagi dengan X min A, sisanya sama dengan Fa. Aman ya? Yo. Sekarang masih bab suku banyak, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu teorema sisa. Oke, untuk bahas mengenai teorema sisa, kakak akan ulas kembali ke pelajaran SD. Ingat, teorema sisa itu gampang sekali, tapi kita coba ke pelajaran SD-nya. Kita tahu waktu di SD kita misalnya ada sebuah pertanyaan begini. 17 dibagi 5, ada pertanyaan hasilnya berapa, sisanya berapa. Kakak bikin di coret-coretan. Kakak bikin di coret-coretan, 17 kita mau bagi dengan 5. Berarti dapatnya 3 ya. Lalu di sini jadi 3 kali 5, 15. Lalu dikurang. Maka di sini ada 2. 2 dibagi 5 udah gak bisa. Maka bisa dikatakan 17 dibagi 5 itu hasilnya 3, sisanya 2. Maka 17 bisa dituliskan dalam bentuk 5 dikali 3 ditambah 2. Dapat filenya? Oke, sekarang bagaimana kalau yang dibagi itu adalah fungsi? Nah, ada sebuah fungsi fx dibagi dengan sebuah pembagi. Hasilnya misalnya kita sebut sebagai H, sisanya kita sebut sebagai S. Oke? Berarti bisa dibentuk seperti ini. Maka fx sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Inilah yang disebut sebagai kalimat teorema sisa. Nah, kalimat teorema sisa ini harus diikuti dengan 2 pengetahuan. Yang pertama, pembagi harus sama dengan 0. Ini syarat Horner tadi ya. Yang kedua, derajat sisa itu sama dengan derajat pembagi dikurang 1. 2 poin ini kamu hafal aja. Kalau kamu masuk kuantum, kakak bisa jelaskan secara jernih dan sederhana sekali. Gitu. Kenapa dia seperti itu? Gitu ya. Makanya harus masuk kuantum. Oke? Ayo, sekarang setelah kamu melihat ini, kamu hafalkan ini. Rasain benar-benar bahwa fx sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Oke? Ya. Sekarang kita coba soal ya. Kita coba latihan soal. Tapi sebelum ke latihan soal, kakak minta supaya kalian bisa dapetin feel-nya dan dihafalkan bahwa kalimat teorema sisa dalam bentuk fx sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Diikuti oleh 2 pengetahuan. Yang pertama,
pembagi harus sama dengan 0. Yang kedua, derajat sisa sama dengan derajat pembagi dikurang 1. Kita coba ke soal. Apa kata soalnya? Pertama, diketahui fx dibagi dengan x min 2, sisanya 5. Nah, kalimat ini kita bikin kalimat tema sisanya. Fx dibagi dengan x min 2, berarti fx sama dengan pembaginya adalah x min 2, dikali hasil, ditambah sisanya katanya 5. Tulis 5. Lalu, coba kita lihat, pembaginya harus 0, berarti di sini x-nya sama dengan 2, karena pembaginya harus 0. Karena X-nya sama dengan 2, maka kita bisa tuliskan bahwa F2 sama dengan X-nya diganti 2. 2 kurang 2, 0. 0 kali H, tetap 0. Berarti F2 sama dengan 5. Kakak kotak ini dia. Ini informasi yang pertama. Sekarang kita coba lihat, lanjutkan apa kata soalnya. Lalu jika Fx dibagi dengan X min 3, sisanya 7. Berarti Fx sama dengan pembaginya X min 3 dikali hasil ditambah sisanya 7. Nah, pembagi sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan berapa nih, Dek? X-nya sama dengan 3, bagus. Berarti langsung ke F3. F3 sama dengan, berarti 3, X ganti 3, 3 kurang 3, 0. 0 kali H, 0 lagi. Berarti F3 sama dengan 7. Ini kita kotakin. Oke, sekarang kita ke pertanyaannya. Bila Fx dibagi dengan itu, kakak tulis di sini ya. Berarti Fx sama dengan pembaginya ini. Ini bisa difaktorkan loh. Coba kita lihat. X min 2 dan X min 3. Ya, kakak tulis di sini ya. Fx sama dengan pembaginya adalah X min 2 dikali X min 3 dikali hasil ditambah sisa. Nah, sisanya inilah dia bermanfaatnya makna ini. Derajat sisa sama dengan derajat pembagi dikurang 1. Pembaginya berderajat 2, berarti sisanya berderajat 1. Maka sisanya bisa kita misalkan sebagai AX plus B. Sehingga kita perlu mencari berapa A-nya, berapa B-nya. Nah, itu yang perlu kita cari. Oke, kita masuk ke pembagi sama dengan 0. Berarti di sini ada X-nya bisa sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Ya udah, kita cari aja. Kalau F2 sama dengan 0, habis X-nya ganti 2, berarti 2A tambah B. Nah, lanjut. X-nya sama dengan 3, berarti F3. Berarti di sini 0 juga. X-nya ganti 3, 3A tambah B. Berapa nilai F2? Ada di sini nih F2 nih kan? 5. Berapa nilai F3? 7. Kalau udah ketemu kayak gini kan tinggal eliminasi. Kita kurang ya. Kita kurang 2A kurang 3A min A. B-nya mati dong. Sama dengan min 2. Berarti berapa A-nya? A-nya 2. Oke, sekarang masukkan. Mau ke atas sama ke bawah nih. Atas aja enak ya. 2A tambah B sama dengan 5. A-nya 2, berarti 2 kali 2 ditambah B sama dengan 5. 4 ya. Berarti B-nya berapa? B-nya 1. Nah, kalau udah kayak gitu kita bisa cari sisanya. Udah ketahuan. Katanya tadi sisa sama dengan AX plus B. A-nya 2, B-nya 1. Berarti sisanya adalah 2X plus 1. Aman? Silakan kalian ulang kerjakan biar dapat banget filenya. Ya, sekarang kita coba ke soal selanjutnya.
Sebelum masuk ke soal selanjutnya, kakak ingatkan, ayo kita ulang kalimat teorema sisanya, bahwa fx sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Kalimat teorema sisa harus diikuti oleh dua pengetahuan. Yang pertama, pembagi sama dengan 0. Yang kedua, derajat sisa sama dengan derajat pembagi dikurang 1. Oke, sekarang kita coba ke soal nomor 6. Setiap informasi langsung buat kalimat teorema sisanya. Soalnya apa katanya? Apabila fx dibagi dengan x min 1, sisanya 4. Berarti fx bisa dituliskan dalam bentuk pembagi kali hasil tambah sisa. Pembaginya x min 1 dikali hasil ditambah sisa. Sisanya 4. Lalu pembagi sama dengan 0, berarti x min 1 sama dengan 0. Berarti x nya sama dengan 1. Nah, kalau x nya ketambah dengan 1, maka setiap x kita ganti dengan angka 1. Berarti f1 sama dengan 1 kurang 1, 0. Pembagi sama dengan 0, ya kan? Kali h, 0 juga. Berarti f1 sama dengan 4. Kakak kasih kotak. Kita lanjutkan ke membaca soal selanjutnya. Dan jika dibagi dengan x min 2, sisanya 5. Kalimat teorema sisa. Kembali ke kalimat teorema sisa. Apa kata kalimat teorema sisanya? Fx sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Sisanya 5. Ya? Oke, pembagi sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. Berarti X nya 2. Bagus. Berarti X sama dengan 2. X nya ganti 2. Berarti F2 sama dengan 0 kali H, 0. F2 sama dengan 5. Selesai. Sekarang kita bereskan ke pertanyaannya. Bagaimana jika Fx dibagi dengan x kuadrat min 3x plus 2, sisanya berapa? Kakak tulis dulu ya. Berarti fx sama dengan pembagi x kuadrat min 3x plus 2 dikali hasil ditambah sisa. Ini bisa difaktorkan. Coba kita lihat. Berarti fx sama dengan ini adalah x min 2 x min 1 kali hasil ditambah sisa. Sisanya gimana? Ya, kan kelihatan di sini. Derajat sisa sama dengan derajat pembagi dikurang 1. Pembaginya berderajat 2. Berarti sisanya berderajat 1. Berarti karena berderajat 1, maka pasti bisa dituliskan dalam bentuk AX plus B. Tinggal berapa A-nya, tinggal berapa B-nya. Itu yang perlu kita temukan. Oke, sekarang kembali ke tadi, pembagi sama dengan 0. Berarti X-nya bisa bernilai 2, bisa bernilai 1. Ayo kita lihat, kalau X nya bernilai 2, maka F2 sama dengan 0. X nya ganti 2, 2A tambah B. Berapa nilai F2? Ada tadi. Mana? Dulu ada. Sama dengan 5. Lanjut. F1 berarti 1 berarti ini 0 ya. Habis ini 0. X nya ganti 1, A tambah B. Nilai F1 ada di sini. 4. Ya, gampang kalau gini, tinggal eliminasi ya kan. Habiskan dia, dikurang 2A kurang A jadi A. B nya mati sama dengan 1. Kalau A nya 1, B nya berapa? Bagus, 3. Ya, maka sisanya sama dengan AX plus B. A nya 1, B nya 3. Berarti 1 kali X berarti X ditambah 3. Oke, apa jawabannya dek? Apa jadi? Iya, bagus ya. Oke ya. Aman sampai sini ya. Kakak yakin kamu pasti bisa. Tinggal kamu ulang kembali soalnya, rasakan benar-benar. Oke? Ya,
Kakak ulas lagi, suku banyak dibagi menjadi 3 bagian. Tadi di awal kita sudah menyelesaikan nilai dan pembagian. Dan barusan saja kita bisa menyelesaikan teorema sisa. Oke, kesimpulan dari teorema sisa adalah kalimat teorema sisa, yaitu fx sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Kalimat teorema sisa harus diikuti oleh 2 pengetahuan. Yang pertama, pembagi sama dengan 0. Yang kedua, derajat sisa sama dengan derajat pembagi dikurang 1. Yo, masih sama Kak Kris. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Yaitu teorema faktor. Seperti biasa kita pakai rasa pada saat waktu di SD. Coba kita lihat. Kita akan bicara mengenai faktor. Apa katanya? Faktor dari 12 adalah, kita suruh cari faktor dari 12. Sebelum kita masuk ke teorema faktor, kita pahami dulu apa artinya faktor. Oke, kita lihat dari sini. Faktor dari 12. Ayo kita cari faktor dari 12. 12 kalau kita mau faktorkan, ayo, berapa aja yo? Ya, 1. Berarti 12 dong di sini. 2. 6. 3. 4. Artinya faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dapat? Sekarang kita coba rasakan apa maknanya faktor. Caranya dengan membagi. Coba kita misalkan 12. Kalau kita bagi dengan salah satu faktornya, misalnya kita ambil 2. Di sini kita akan cari hasilnya berapa, sisanya berapa. Coba 12 dibagi 2, hasilnya 6. Sisanya 0. Ya, coba kita bagi dengan yang lain, faktor yang lain. 12 kalau kita bagi dengan 3, kita akan cari hasilnya berapa, sisanya berapa. 12 bagi 3, hasil baginya 4, sisanya 0. Gitu ya. Satu lagi yang terakhir, misalnya 12 kita bagi dengan 6. Oke, kita bagi sama 6. Kita akan cari hasilnya berapa, sisanya berapa. 12 bagi 6, 2. Sisanya 0. 12 bagi 6, hasilnya 2, sisanya 0. Coba kita perhatikan, ternyata kalau 12 dibagi dengan faktor-faktornya, sisanya selalu 0. Ya, jadi kalau dibagi dengan faktor, sisanya selalu 0. Sekarang kakak ajak kalian untuk mengingat kesimpulan waktu bagian pertama, nilai dan pembagian. Apa katanya? Kesimpulan dari nilai dan pembagian, kalau fx dibagi dengan x min a, maka sisanya pasti fa. Nah, bagaimana kita kaitkan dengan kesimpulan untuk teorema faktor ini? X min a adalah faktor dari fx. Pada saat fx dibagi dengan x min a, maka sisanya yang adalah fa pasti bernilai 0. Dapat ya? Ya. Oke, sekarang kita akan coba ke soal. Tapi sebelum ke soal, kakak ingetin lagi tadi gimana teorema faktor. X min a, kalau dia dikatakan adalah faktor dari fx, maka pada saat fx kita bagi dengan x min a, sisanya yang adalah fa itu harus 0 karena faktor. Oke, sekarang coba kita lihat ke soal. Berikut ini yang merupakan faktor dari fungsi fx adalah, maka kita lihat berarti ini adalah pembagi semua. Kalau itu adalah pembagi semua, maka kita cek satu persatu yang nilainya nanti harus 0. Misalnya yang pertama itu pembaginya adalah x min 1. Jawabannya A. Pembagi harus 0, berarti x1
X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya 1. Maka kita cek apakah F1 bernilai 0 atau tidak. Cara kita cek, masukin 1 pangkat 3, 1 masuk sana ya ke fungsi. Dikurang 1 pangkat 2, 1 juga. Dikurang 1 dikurang 2. 0 gak, Dek? Ya, berapa nih? 0 min 3 ya? Min 3. Ternyata tidak 0. Berarti dia bukan faktor. Kalau faktor, sisanya yang adalah nilai harus 0. Coba, sekarang kita cek yang B. Yang B itu X min 2. Ini faktor apa bukan? Maka ini sebagai pembagi kita bikin sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Ayo, berarti kita cari lagi F2. F2, masukin 2 ke sana. 2 pangkat 3, 8. Dikurang 2 pangkat 2, 4. Dikurang 2, dikurang 2 lagi. 8 kurang 4, 2. Sorry, 8 kurang 4, 4. Salah kayak Chris ya. 4 kurang 2, 2 kurang 2, 0. Iya, ternyata 0. Nah, kalau 0 berarti X min 2 adalah faktor. Berarti jawabannya yang B. Apa nih ya? Ya, sekarang kita contoh yang ke-8. Sebelum masuk ke contoh, selalu kakak ingatkan lagi teorema faktor. X min A adalah faktor dari Fx. X min A dikatakan faktor dari Xx itu jika Fx kalau kita bagi dengan X min A, berarti sisanya yang adalah Fa itu harus 0. Ya? Oke, sekarang kita coba lihat soal nomor 8. Suku banyak ini mempunyai faktor 2X min 1. Faktor linear yang lain adalah, maka pembaginya itu adalah 2X min 1. Kita bikin pembagi sama dengan 0. Ininya si Horner ya. Oke, berarti 2X sama dengan 1, X sama dengan setengah. Sudah? Maka kita akan cari sisa. Sisa itu adalah F setengah. Sisanya harus 0. Bagaimana caranya? Bisa dimasukin setengahnya menjadi X. Tapi kalau setengah kayaknya lebih enak kita pakai Horner. Karena pada saat kita pakai Horner, yang di sininya ini adalah sisa yang merupakan Fa. Oke, sekarang kita coba. Berapa tuh koefisiennya? 2, 7, A, min 3. 2, 7, A, min 3. Oke, di sini setengah. Gimana tadi yang waktu Horner? Tinggal turun ke bawah, operasinya tambah, ke samping operasinya dikali. Oke, 2 kali setengah 1, taruhnya di sini. Ke bawah ditambah 7 tambah 1, 8. 8 kali setengah 4, taruhnya di sini. A ditambah 4, tulis saja. A tambah 4 kali setengah, santai aja, tulis aja. Setengah A tambah 4. Dapat? Tambahin hasilnya di sini harus 0. Berarti min 3 ditambah setengah kali A plus 4, hasilnya harus 0. Ayo, berapa kira-kira A-nya? Gampang. Min 3 tambah berapa supaya 0? 3 dong? Berarti setengah ini nih harus bernilai 3. Berarti A plus 4-nya harus bernilai 6. Berarti A-nya berapa? Iya, A-nya 2. Dapat ya? Nah, berarti supaya 2X min 1 itu adalah faktor, A-nya harus bernilai 2. Berarti ini A bisa ganti angka 2 dong. 2 tambah 4 jadi 6. Yang ini apa tadi waktu Horner, Dek? Hasil bagi. Berarti hasil baginya adalah
2x kuadrat ditambah 8x ditambah 6. Ini pun bisa kita faktorkan. Jadinya gimana? 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Ini pun bisa difaktorkan. Kakak tulis di sini aja ya. 2x plus 3 x plus 1. Nah, berapa faktor linear lainnya? X plus 3 dan X plus 1. Yang mana jawabannya? Iya, jawabannya yang B ya. Aman. Bisa kan? Coba dirasakan, lalu nanti kamu coba ulang lagi. Kamu boleh pause videonya, terus dicoba kerjakan. Contoh 9. Coba kita lihat ya. Ini katanya suku banyak ini dapat difaktorkan menjadi. Maka kita akan mencari nih mana yang faktornya dari suku banyak ini. Kita cek aja satu-satu. Kita cek satu. Apakah X min 1 itu adalah faktor dari dia? Karena caranya seperti nomor 8 tadi ya. Oke, ini kita bikin pembagi sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Maka kita akan cari F1 nilainya berapa. X-nya diganti dengan angka 1. Oke, yuk masukin. Gampang lah kalau 1 ya. 1 pangkat 3 masih 1 tambah 4 min 7 min 10. Ya. Hitung. 5 kurang 7 min 2 min 10 min 12. Ternyata tidak 0. Berarti kalau nggak 0 ini bukan faktor ya. Nah, kalau bukan faktor berarti X yang ada X min 1-nya hilang berarti. Berarti kan ini ada X min 1 berarti dia bukan. Ini juga ada X min 1 berarti dia bukan. Sekarang kita cek yang X plus 1. Pasti iya sih harusnya ya. Harusnya pasti iya. X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1. Ayo kita coba. Maka kita mencari F min 1. Masukkan X-nya dengan angka min 1. Min 1 pangkat 3 min 1. Min 1 pangkat 2 1 kali 4 4 ya. Berarti plus 4. X-nya min 1. Min 1 kali min 7 plus 7. Terakhir min 10. Oke, yuk kita masukin. Kita hitung angkanya. Min 1 tambah 4 3. 3 tambah 7 10. Kurang 10 0. Nah, ketahuan. Karena nilainya ini 0, maka sisanya 0. Karena sisanya 0, maka X plus 1 pasti faktor. Lalu faktor yang lain yang mana nih? Gampang, kita coba aja masukin ke order. Masukin ke order nanti akan ketahuan. Yo, koefisiennya 1 4 min 7 dan min 10. Angka terakhir kasih kotak untuk menentukan sisanya nanti di sini. Yo, pembaginya X plus 1. Pembagi sama dengan 0, berarti yang ditulis min 1. Ke bawah ditambah, ke samping kita kali. Pasti udah bisa kalau order. Oke, ya kita coba ya. 1 kali min 1 min 1. Ke bawah ditambah 4 tambah min 1 3. 3 kali min 1 min 3. Oke, min 7 tambah min 3 min 10. Kita kali 10. Lihat, ditambah 0 kan? Nah, berarti hasilnya kan ini. Dengan kata lain, kalau kita mau bongkar si X pangkat 3 plus 4X kuadrat ditambah 7X min 10, ini bisa difaktorkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah X plus 1. Ininya apa? Ini dari hasil. Hasil ini berarti kan hasilnya adalah X kuadrat plus 3X min 10. Udah, ini kan tinggal difaktorkan, ya kan? Memfaktorkan kalian pasti bisa lah. Ini dikalikan hasilnya min 10, lalu ini min 3. Berarti ini pasti X, ini pasti X. Min 10, ini plus 3. Plus 3 berarti plus 5
sama min 2. Nah, ketemu ya? Berarti kalau kakak tulis di sini X min 2 dan X plus 5. Yang mana jawabannya? X plus 1, X min 2, X plus 5. Iya, yang B jawabannya. Dapat ya? Dirasakan dan diulang lagi supaya kalian dapat banget feel-nya. Ya, sekarang kita masuk ke faktor versus akar. Dari tadi kita udah bahas faktor. Tapi akar itu apa? Sebenarnya ini ada waktu kalian kelas 10 mengenai persamaan kuadrat. Oke, kakak ulang dulu waktu kelas 10 persamaan kuadrat sedikit saja. Oke, diberikan sebuah persamaan kuadrat ini. Kalau kita mau mencari akarnya, maka yang kita lakukan adalah memfaktorkan. Coba kita faktorkan. Faktorkan. Iya, di soal tadi ada nih mirip kayak gini ya kan? Ayo kita faktorkan. Berarti ini pasti X, ini pasti X. Faktorkan. Min 10 berarti 5 sama 2. Supaya min 3, ini min 5, ini plus 2. Lalu di sini X sama dengan 5 atau X sama dengan min 2. Sudah? Nah, ini yang namanya faktor. Yang inilah yang namanya akar. Ini kita memfaktorkan, ini kita mendapatkan akarnya. Apa itu akar? Kalau kita masukkan ke dalam fungsi, hasilnya pasti 0. Berarti akar adalah nilai X yang memenuhi sebuah persamaan. Oke, kita coba ke soal ya. Ya, contoh 10. Kalau tadi kamu suruh cari faktor, sekarang suruh cari akarnya. Kakak sudah jelaskan bagaimana perbedaan faktor dan akar. Oke, caranya gimana? Gampang, gampang banget. Sama seperti cara mencari faktor. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ada min 1, ada 1, ada min 1. Angkanya sama, cuma beda tandanya aja ya. Maka kita cek aja, apakah pada saat X sama dengan 1, itu nilai fx-nya nanti 0. Kan gitu. Berarti kita cari F1 0 nggak? Ayo masukin 1. 1 tambah 2 X-nya 1 ya. Min 11 min 12. 0 nggak? Nggak 0 lah ya. Tapi kita hitung minus 20. Oke, ternyata 1 bukan akar. Sekarang kalau X min 1, X sama dengan min 1, kita cari F min 1. Min 1 pangkat 3. X yang ganti min 1 ya. Min 1 pangkat 3 itu min 1. Ditambah min 1 kuadrat 1 kali 2. Ya. X nya min 1. Min 1 kali min 11. Plus 11. Oke, terakhir min 12. Nah, 0 kan nih? Lihat, yang positif 13, yang negatif min 13. Berarti pasti 0. Nah, udah ketahuan salah satu akarnya. Lalu akar yang lain bagaimana? Bisa juga diuji satu-satu, tapi capek banget kan? Nah, mending kita pakai Corner, sama seperti tadi, contoh sebelumnya. Oke, 1, 2, min 11, min 12. Di angka terakhir kasih kotak. Oke? Yang sudah jelas di sini min 1 ya. Oke, Corner. Turun 1 kali min 1 tambah 1 kali min 1 tambah min 12 kali 12 tambah 0. Udah, berarti ini dong yang perlu kita faktorkan. Ya, kita faktorkan. Kita faktorkan. Jadi itu hasilnya adalah X kuadrat ditambah X min 12. Kita akan faktorkan ini. Berapa? Ah, udah pasti bisa lah ya. X min 12 plus 1 berarti plus 4 min 3. Gitu ya. Berarti X nya sama dengan min 4 atau X nya sama dengan 3. Maka akar-akarnya adalah min 1, min 4, dan 3. Kalau kita urut seperti maunya soal dari yang paling kecil, min 4, min 1, dan 3. Yang mana jawabannya? Min 4, min 1, dan 3. Iya, bagus sekali. Yang C.
Aman ya? Ya, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari teorema faktor. Jumlah dan hasil kali akar-akar. Oke, ini mengulang kembali yang waktu kelas 10 mengenai persamaan kuadrat. Oke, kita coba lihat. Untuk persamaan kuadrat itu dia berderajat 2. Karena dia berderajat 2, maka akar-akarnya ada 2. Kita anggap X1 dan X2. Sudah? Jumlah dan hasil kali akar. Nah, ini udah waktu di kelas 10 ya. Yaitu X1 tambah X2 ini adalah min B per A. X1 dikali X2 ini adalah C per A. Oke? Di sini kakak bilang ini penjumlahan satu suku, ini 2 suku. Penjumlahan satu sukunya min B per A. Min B per A itu B-nya kita bagi ke A, tapi di sini minus. Penjumlahan yang 2 suku C per A. Ini kita bagi ke sini, tandanya plus. Gitu ya. Aman? Sekarang kita coba ke yang 3 suku. Berderajat 3. Berderajat 3 berarti akarnya ada 3. Berarti bisa X1, bisa X2 atau X3. X3. Gitu ya? Oke, kalau X3 berarti, oh ini belum nih X3-nya gitu ya. Udah, sekarang kalau X3 berarti ada penjumlahan satu suku. Penjumlahan satu suku berarti masing-masing kita tambah X1 tambah X2 tambah X3. Gitu. Pakai ini aja deh ya, biar enak melihatnya. Nah, X1 tambah X2 sama X3. Nah, ini juga sama, yaitu min B per A. Gitu. Min B per A. Dan sekarang penjumlahan 2 suku. Coba kalau 2 suku dari ini gimana? Kita tulis satu-satu ya. Berarti X1, X2 ditambah 2 suku. X1, X3 ditambah X2, X3. Gitu. Ini sama kayak gini penjumlahan 2 suku, yaitu C kita bagi ke A, tapi tandanya plus. C per A. Oke. Yang terakhir penjumlahan 3 suku. 3 suku dari sini. Berarti X1, X2, X3. Gitu. Ini adalah D per A. Sama kayak ini min, ini plus. Kira-kira ini apa? Iya, min. Bagus. Ada polanya ya? Ya, berarti ini minus D per A. Gitu. Ini kamu bisa lanjutkan ke berderajat 4, berderajat 5. Yang penting penjumlahan 1 suku, penjumlahan 2 suku, penjumlahan 3 suku, dan seterusnya. Oke, kita coba ke soal ya. Sekarang ke soal. Contoh 11, diketahui persamaan ini. Nah, ini kan berderajat 3. Berarti akarnya kemungkinannya adalah X1, X2, dan X3. Yang ditanya jumlah akar-akarnya. Berarti X1 ditambah X2 ditambah X3. Berarti ini penjumlahan satu suku ya. Penjumlahan satu suku tinggal min B per A. Berarti min 5 per 2. Berarti berapa sini? Bagus, 5 per 2. Apa jawabannya, Dek? Ya, yang dia. Aman ya? Contoh 12. Coba kita baca pelan-pelan ya. Salah satu akar dari persamaan ini adalah 1. Tadi akar apa? Nilai X yang memenuhi. Artinya, kalau X-nya kita ganti dengan angka 1, maka ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Ruas kanannya 0. Kita coba ganti X-nya dengan angka 1. Maka menjadi 1 pangkat 4. 1 ditambah 1 pangkat 3, 1 kali P. Berarti tambah P. X-nya ganti 1 aja. Berarti ditambah 7 minus 3 minus 10. Karena dia 1 itu akar, maka harus sama dengan 0. Kita beresin. 1 tambah 7 8. 8 kurang 3 5.
5 kurang 10 min 5. Berarti P minus 5 sama dengan 0. Berarti P-nya harus bernilai 5. Dengan demikian, persamaan itu menjadi X pangkat 4 ditambah P, P-nya 5. Berarti 5X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat dikurang 3X min 10 sama dengan 0. Yang ditanya jumlah akar-akarnya. Jumlah akar-akarnya berarti X1 tambah X2 ada berapa dia? Pangkat 4. Berarti ada 4. Tambah X3 ditambah X4. Ini penjumlahan satu suku ya. Kalau penjumlahan satu suku berarti tinggal min B per A. Hanya 1. Berarti min 5 per 1 sama dengan min 5. Apa jawabannya? Yang C. Bagus sekali. Yo. Sudah selesai mengenai suku banyak, polinomial. Poli artinya banyak, nomial kurang lebih artinya sukunya. Berarti sukunya banyak, pangkatnya banyak. Udah, ini hanya dibagi menjadi 3 bagian. Kita sudah bahas ya tadi ya. Nilai dan pembagian, teorema sisa, dan teorema faktor. Yang kamu perlu ingat hanya di bagian nilai dan pembagian, kesimpulannya adalah pada saat fx dibagi dengan x min a, maka sisanya pasti fa. Bisa pakai Horner, bisa pakai bersusun ke bawah. Yang kedua, teorema sisa. Kalimat teorema sisa dalam di sini itu bunyinya berarti fx sama dengan pembagi kali hasil ditambah sisa. Kalimat teorema sisa harus diikuti oleh 2 pengetahuan. Yang pertama, pembaginya sama dengan 0. Yang kedua, derajat sisa sama dengan derajat pembagi dikurang 1. Dan bagian terakhir, teorema faktor. Oke, teorema faktor, kalau x min a itu adalah faktor dari sebuah fx, maka pada saat fx dibagi dengan x min a, sisanya atau fa-nya pasti sama dengan 0. Gampang kan? Bersama Kak Kris, belajar matematika pasti mudah dan menyenangkan. Oke, itu aja dari Kak Kris. Salam sang juara.